terus ngobrol, nanya. Nah kebetulan yang ditanya yang orang asli Papua sana, dan waktu itu dia jawab dia bukan nggak ngedukung Persipura, tapi memang dia juga cinta sama Persija. Oh iya. Oh, jawaban paling diplomatis yang bagus. Iya. Cari aman. Oh, itu yang paling menegangkan. Oke. Tegangnya ada lagi 2 kali, Bung. Oh, ada lagi. Jadi setelah kita bagaimana nyampe ke bandara itu jalannya, kedua Basdram, Bung. Basdram jadi dipermasalahin sama maskapai. Oh, kenapa? Karena maskapai di Bacolod kan kita mau ke Manila sebelum ke Jakarta. Itu dia belum pernah menerima bagasi untuk bawa-bawa seperti ini, Bung. Pertama ditolak sama dia. Wah, terus? Akhirnya muter-muter, ya, dia nggak ngasih tahu kenapa alasannya. Akhirnya panjang-panjang ternyata dia nggak mengambil resiko kalau barang ini rusak. Oh. Karena di tempat situ juga nggak ada mesin wrapping. Akhirnya ya udah bikin surat persetujuan. Akhirnya mau itu bahkan Basdram ini taruh di bagasi. Resiko kerusakan nih Iya. kita tanggung Iya. gitu ya. Akhirnya udah lama-lama kirain ada apa, nggak bisa, kan pusing juga nih kita berangkat ke Basdram, masa yang mau ditinggal di Manila. Gue yang marah. Iya. Akhirnya gimana cara ini, akhirnya udah ternyata gara-gara dia nggak mau ambil resiko, akhirnya bikin surat perjanjian tanda tangan, akhirnya bisa. Ini kita nggak punya sarungnya sih ya. Iya. Cuma begini doang ya. Iya. Kalau ada sarungnya mungkin orang lebih ini ya, lebih welcome gitu. Kalau pihak bandara juga bingung nih orang dari mana mau bawa Basdram. Apalagi partai away yang berkesan. Jayapura, Bu. Jayapura kenapa berkesan? Jayapura di 2018 karena kalau kata anak-anak yang berangkat dulu tuh tahun 2018 itu ada istilah tur pamungkas, itu tur Pamali. Papua, Makassar, Bali. 3 tur terakhir. Oh. Nah, kita ngebuka peluang juara itu kan di Papua, Bu. Ketika itu kan Persija masih di peringkat 4 ya, itu nggak salah. Nah, kita lawan Papua, tahu sendiri, Bu. Papua itu tim tamu emang susah menang kan. Iya. Negara menang mungkin. Nah, kita berangkat dan alhamdulillah di tahun 2018 yang dari Jakarta itu jumlahnya lumayan banyak, ada lebih dari 20 orang ya. 25 orang lebih itu berangkat Dari Jakarta aja, dari belum dari Jakarta. kota lain Iya, ya? itu belum dari Jack Papuanya sendiri. Oh, Jack Papua ada ya? Ada, Bu. Jack Papua tuh orang Jakarta yang di Papua apa orang Papua yang sendiri? Ada yang orang asli Papua sana. Oh iya? Iya. Kok dia bisa jadi dukung suka Persija? Kenapa ya? Itu dipertanyakan. Jadi ketika pertandingan kita sempat berhenti nyanyi, itu bukan karena dilarang nyanyi, tapi karena ada istilahnya dirijen sana ya. Cuman memang seperti tokoh gitu yang ditokohkan gitu. Iya, sesepuhnya. Kayak bunga gitu kan. Oh, bunga sesepuh Dia ya. datang, terus ngobrol, nanya. Nah kebetulan yang ditanya yang orang asli Papua sana, dan waktu itu dia jawab dia bukan nggak ngedukung Persipura, tapi memang dia juga cinta sama Persija. Oh iya. Oh, jawaban paling diplomatis yang bagus. Iya. Cari aman. Nah di situ juga yang bikin menegangkan itu Persija menang, Bu. Di sana kita menang 1-2 ya. Comeback lagi, Bu. Maksudnya? Kita kalah dulu 1-0 di babak pertama kan. Akhirnya Rico sama Simic bisa ngebalikin keadaan dan kita menang 1-2, dan itu jadi salah satu pertandingan yang membuka jalan kita untuk juara tahun 2018. Dan anak-anak pulang dari sana pun ada sedikit gangguan, wajar lah, Bu, kalau supporter ya, Bu. Jadi agak sedikit Biasanya yang nggak terkoordinir yang rese. Iya. Kalau di sana justru kalau yang supporternya ya, saya sebut aja kayak Persipura Mania itu welcome, Bu. Iya. Itu kita yang nyediain tiket, dia ya. Nyediain tiket. Oh, tiket pertandingan ya, dia bantu gitu kan, dan dia nggak usil gitu. Cuman di sana ada namanya tribun apa? Nah itu orang umur. Ya rata-rata yang umum memang lebih Nah itu jadi kita agak sedikit ketahan sejam ya, baru keluar stadion, dan alhamdulillah nggak ada masalah apa sih. Cuman emang menegangkannya itu karena di Jayapura tuh tim kan ya susah menang ya. Nah Persija menang. Nah jadi mungkin ada sedikit kekecewaan dari pendukung. Kita pernah menang juga waktu pelatihnya Iwan Setiawan Setiawan juga kan, kita menang 2 kali di sana, 1-0.
di Taman-taman. oh iya, Taman-taman. gue ingat banget tuh. Jadi memang Persija lumayan sering gitu. Iya. lumayan ini, walaupun memang untuk menang di sana tuh susah banget, tim-tim lain susah banget. Betul. Soal ini itu bagian dari romantika jadi supporter dong ya. Iya. Ya kan supporter kalau mau aman-aman aja jangan bukan jadi supporter, nonton wayang, nonton musik ya. Nah ini jadi saksi juga Bu, Oh iya. Mas Ilham. Ya Karena kan? tadinya mau saya tinggal, Kenapa? ya khawatir chaos gitu kan, karena kan kita jumlah juga kan nggak banyak kan, jadi takutnya ya udah saya juga komunikasi sama bidang acara ya, karena bawa Basgam kan, ya udah yang penting jangan kenapa-napa diri sendiri, mikirin diri sendiri dulu. Kalau Basgam ntar lah gampang bisa diganti. Oke, gua mau nanya yang soal ini nih, yang kalau nggak Myanmar deh kalau nggak salah, yang sampai rame viral. Habis pertandingan lu ngebersihin stadion itu inisiatif siapa tuh? Cang coba. Kalau pas ngebersihin stadion, dia pas waktu itu Airikos yang Ya Riko berangkat ya ke Myanmar ya? Dia awalnya bersihin ya? bukan Myanmar untuk Filipina. Oh Filipina. Filipina Mas. Myanmar Bersih. juga yang juga masih bersih ya. Oh kalau Myanmar ini Bang Ajiksan. Ya. Ajiksan ya? Iya. Komunitas CLS second line. Oh, Abila juga berangkat ya Bu. belum kenal loh. Gue taunya kalau second line Febri. Iya. Nah iya. Iya, iya. Bilang dia teriak, ayo bersih, udah selesai jadi bersih bersih. Terus lama-lama terus ada yang ini ya, ada yang wawancara dari koran setempat Yang di mana Myanmar? Myanmar. Yang beritanya yang lu share itu berita di mana? Oh itu di koran Indonesia tuh. Oh iya. Tapi emang harusnya budaya gitu kita jalani juga. Kalau di stadion orang kita begitu, harusnya di stadion sendiri juga kita begitu dong ya. Masa nggak cinta stadion sendiri? Iya dong, masa lo ngebersihin stadion orang, stadion sendiri, itu kan rumah kita gitu. Nah waktu di Filipina kok lu tiba-tiba diwawancara, emang yang lain nggak ada yang bisa bahasa Inggris? Saya yang didorong gue tuh. Kenapa lu nggak ngomong Filipina? Aduh, nggak lancar mungkin. Itu TV mana tuh? Fox. Iya Fox ya. Oh ya, mereka nanya apa ngeliat? Awalnya dia ngomong yang ceweknya tuh yang namanya Dennis kalau nggak salah, nanya Dia dia cuma enteng. Dia nanya boleh minta waktu sebentar ya kata dia gitu. I have your time, ya of course. Mulai nanya, oh ya udah silakan. Nanya dari kenapa lo tiba-tiba datang Iya. sana, buat mereka satu hal yang aneh kali ya? Iya, jauh-jauh dari Jakarta buat dukung tim kebanggaan doang kata mereka gitu. Ngapain gitu. Iya, soalnya Filipina nggak ada yang datang kan kalau main di Indonesia? Nggak ada. Nggak Ini yang dia bilang apa? Kita bikin geger di Filipina. Karena di stadion Bacolod kan pas kita kan biasa sebelum tadi kan udah rame-rame tuh di Iya, luar. iya. Ya itu tradisi kita di itu yang bikin Jadi rame nih. iya. Ya jadi kalau sebelum pertandingan kita kan Main pas bareng-bareng. nyanyi ya kan, terus pemain datang kita Pemain sambut datang, kan. iya. Nah itu yang jadi Oh, mereka nggak ada tuh budaya kayak gitu ya? enggak. Emang berisik banget gitu ya? Berarti Makanya dia bingung, ini orang jauh-jauh, pas segala macam, ya kan, teriak-teriakan gitu kali Bu. Iya. Ingat nggak waktu di Singapura juga, abis pertandingan kan kita nungguin pemain. Nah, Singapura pemainnya keluar nggak pakai bis, nggak apa-apa, pulang-pulang sendiri. Nggak ada satupun yang nyambut gitu kan, nggak heran. Iya kan? Naik mobil sendiri, jalan sendiri, nggak ada yang ngawal gitu kan. Lebih keren lagi di Vin Bung, Songlangaan. Kenapa? Tanya Anda. Pemain tuh keluar jalan kaki Bu, nggak ada mobilnya. Hah? Iya, Dari stadion? Dari stadion nih, Ah. mereka ke mes nih, emang nggak jauh dari stadion ya? Oh, pemain mereka ya? Pemain mereka itu jalan kaki, jadi keluar kayak orang habis mabol di anak-anak DJ gitu kalau lagi mabol, ya udah pulang aja, sepatu ditenteng gini, keluar stadion udah keluar, jadi kalau diserbu sama fans ya, gitu, itu di fit. Tapi mereka walaupun kesannya tidak profesional, tapi prestasi mereka lumayan loh. Iya. Bagus gitu. Klub-klub mereka lumayan bagus gitu. Peringkat tim nasional mereka juga masih di atas kita kan. Makanya harusnya pemain-pemain kita belajar tuh loh, itu dengan fasilitas adanya masih bisa berprestasi. Iya, betul. Jangan-jangan harusnya fasilitas adanya aja ya.
biar nggak manja gitu ya. Bilangnya harus gitu Pak ya. Oh, aja Bisa Bu. Oke, yang berkesan lagi yang membuat lu pulang selain Papua gitu. Kan Papua lu bilang jalan menuju juara. Nah, yang benar-benar lu happy banget. Aduh, nggak percuma nih. Paling kalau yang paling menyedot adrenalin banget sih Bung, pas waktu Makassar, leg kedua Piala Indonesia. Oh, Leg berarti ketiga. leg Ketiga. Oh, leg ketiga. Leg ketiga, kan leg kedua nggak jadi. Iya, leg kedua nggak jadi. Leg ketiga, oh berarti gue ikut juga ya. Ya gitu. Berapa orang kita? 58 orang. 58. Mata angin 58. Mata angin 58. Masih ingat Bung ya? Iya. Kenapa penegakannya? Ya kan pas sebelum berangkat itu kan saya sempat ngabarin, sempat nanya Bung juga kan, Bung saya mau berangkat nih Bung ke metal ya kan, sama Iya. nah Bung terus ngabarin, tapi udah koordinasi belum sama sama Jack Makassar? Oh udah Bung ya kan, udah. Pas Bung bilang oh udah nggak apa-apa ya kan berangkat, tapi di sana stay di mana ya kan, Bung nanya waktu itu kan, kita bilang ada Bung di mana tuh waktu itu. Tadinya kan awalnya kita mau ke tempatnya Fajar kan, kalau akhirnya Kita di hotel pemain. Iya di hotel pemain. Oh, dapat lu ya di Dapat. pemain. Iya. Iya. Paling enak, paling aman. Nah kan pas waktu itu juga kondisi kan juga lagi belum kondusif waktu itu kan. Ya udah akhirnya kita langsung kan ke hotel Dalton itu kalau nggak salah. Dalton ya. Oh. Apalagi yang kira-kira tur-tur yang ini, John? Iya, Bu. Oh iya, gue mau nanya ini. Dari semua tur-tur, yang akhirnya lo jadi kenalan sama organisasi supporter sana, yang mana? Kalau yang paling kental mah, Bung pasti tahu Malang. Kita Oh. kenal sama sana gitu. Oh. Kalau metal sendiri kan dari Korwil Cengkareng ya. Nah kalau Cengkareng itu sana biasa ke tempat anak-anak Aremania, UIN. UIN. Iya, Apa jadi tuh UIN? istilahnya Aremania kampus ya. Oh. UIN Maliki. Oh. Jadi kalau Cengkareng ke sana tuh biasa di sediain tempatnya tuh di kampusnya. Di kampus jadi buka kelas, anak-anak bisa tidur, bersih-bersih di sana gitu. Dan tahu mereka seperti apa gitu. Kalau kita bicara Aremania mah never ending story ya. Iya, bener. Karena setiap Korwil tuh pasti punya tempat Iya, mainan Malang dan, udah pasti. dan Aremania juga kalau datang ke sini Iya. juga punya tempat masing-masing gitu. Betul. Never ending story deh dulu. Iya. Dan anak DJ yang nikah sama anak Aremania juga banyak banget gitu. Satu waktu gue mau bikin episode sendiri khusus yang nikah-nikah itu. Gue mau bikin sendiri, gue kumpulin gimana caranya sih lu. Dia dari bola jadi nikah akhirnya gitu. John, Iya Bung. kok lu bisa foto sama semua cewek tuh? Selain di Twitter, tuh cewek kok mau aja sih apa? Yang penting kan pertama kita ngomongnya sopan lah ya dari sebagai supporter. Nah terus juga itu bisa kenal deket karena ke sekretnya mereka. Contohnya aku kan ke Madura. Selama 4 musim berturut-turut ke Madura kan, musim pertama kan aku di sekretnya Kacong. Itu 2016, itu waktu masih peresmian stadion Pamekasan. Ya, 2016. Kedua tahun 2017 di sekretnya Trendy, singkatan Taretan Bibi. Oh, Taretan Bibi Ya itu supporter Madura dari Pamekasan. Tahun berikutnya yang ketiga di ini namanya Sampang, ada namanya Trunojoyo Mania. Dan yang kemarin itu di Sumenep, Pecot supporternya. Jadi Madura ada 4 ganti pasangan mulu. Jadi Semua. Madura ini 4 supporter. Kenapa aku pengen deket ke semuanya? Ya salah satunya biar di sana safety lah Bung. Iya. Kan Bung tahu sendiri Madura banyak liar-liarnya kan, Iya. hijau-hijaunya gitu. Ilegal aliannya banyak. Nah, itu. Dan ternyata untungnya enaknya bener-bener kita di sana di istilahnya di backing lah sama supporter Madura. Mereka juga ngerti musuhmu bukan berarti musuhku. Jadi semua Jackmania yang ke sana, apalagi yang udah duduk di sekretnya bener-bener dijamu aman. Itu makanya aku mencoba masuk biar di Jack aman di Madura kan. Kayak aku kan advance ya kan. Juga aku ngomong sama Kiki Jack Madura, sesepuhnya Jack Jatim lah Kiki. Tahu lu. Nah, makanya tuh Kenal pertama Kiki di Malang gue. iya, terus aku ngomong ke Kiki, kita silaturahmi lah kulunun ke semua Madura. Orang kalau Madura supporternya Kacong doang kan Bung? Enggak, ternyata ada 4. Biar nggak ada kecemburuan sosial Bung. Iya, kalau gue tahunya Kacong sama Taretan Bibi. Iya.
2 lagi gue baru dengar nih. Ya itu Pecot Truman, Pecot Sumenep, Truno Joyomannya, Sampang, Kecamatan Madura, 4 kabupaten bro. Lu 2018 semua away di Indonesia lu datengin juga? Kecuali Bandung. Oh iya, iya. Satu waktu pengen dong kita ke Surabaya dan Bandung. Makanya gua ngerintis. Kebencian kita pada apapun tidak boleh melebihi kecintaan kita. Kecintaan kita nggak boleh dikalahin sama kebencian. Jadi kalau memang kita ke Bandung harus bisa koordinasi sama Viking ya gitu harus kita lakukan. Demikian juga dengan Monek. Insya Allah, amin amin amin. Kedepannya satu waktu kita bisa datang ke Surabaya juga bisa datang ke Jakarta, kita bisa datang ke Bandung juga bisa datang ke Jakarta. Itu harapan Bung Ferry. Karena rivalitas itu bagus, menarik, jadi bumbu sepak bola. Tapi kalau korbannya sampai nyawa, cacat, itu kayaknya udah nggak, bukan rivalitas bola lagi, udah kriminal kalau menurut gue. Di luar dari itu, biaya yang paling gede, nggak usah sebutin, ya pokoknya biaya paling gede kemana? Filipina. Bukan Myanmar ya? Bukan. Kenapa kok Filipina? Karena transit. Iya, pesawat juga nggak ada Berapa kali transit pesawat? Gue ada lihat foto lu kena foto-foto bareng sama supporter Seres Negros. apa? Ultra Seres Negros. Nah, Filipina berarti lu kenalan di situ. Kenalannya sebelum berangkatnya tuh saya dikasih tahu sama anak pasar minggu, saya lupa namanya siapa. Itu dikasih tahu, gue kenalan nih dikasih tahu sama supporternya Seres Negros katanya. Udah saya kontak Facebook. Akhirnya ketemu di jalan Bung sebelumnya sama Metal tuh, yang di Sapa. Saya lagi bawa basna, ambil basna. Nah mungkin dia ngeliat kali ya. Supporter kali ini. Nggak tahu nih. Ini kenal nih. Lihat di medsos sekarang lihat orangnya, minta tanda tangan nggak? Di foto di jalan gitu ya. Udah ternyata dia kaponya. Kita ketemu Di di Rijal. stadion. Tapi kalau melihat fotonya kayaknya mereka masih muda-muda banget ya. Iya sih. Oh iya. Masih muda sih. Fanatisme di Filipina kayak kita nggak sih? Kurang ya? kurang sih. Filipina lebih ke basket. Iya, basketballnya Oh, mereka. Filipina, Myanmar, Singapura, Malaysia, yang mana yang lu bilang Vietnam, yang mana yang lu bilang fanatiknya mendekati Indonesia atau bahkan melebihi Indonesia? Johor. Malaysia? Iya. Oh ya, Malaysia. banyak mereka ya? Ya kan JDT datang sini. JDT. Kan? Iya. Dan Bos, mereka- Voice of Strength, dan kita juga kan banyak yang membuka komunikasi dengan mereka juga. Oh iya, seru. Kalau itu seru, gue demen. Gue ke Malaysia, Singapura berangkat, jadi gue ngerasain serunya di Singapura juga. Gue kan di apa? Hogan United. Ya, Oke. itu gue jadi kenalan. Mereka minta gue main ke markasnya, gitu kan. Apalagi pengalaman yang menurut lo susah lo lupain? Bali sih. Yang mana nih? Bali 2019 ya? Iya, Yang 18. paling 6 Oh. 19. Iya, dikit lagi lebaran tapi Iya. masih away aja ya. Iya, harusnya itu partai home dulu tuh Bung, nggak balik. Pertama itu Bung, kedua performa Persija lagi Daun-daun nggak bagus kan. Hmm. Jadi kan biasanya faktor yang bikin orang tuh bersemangat. Gue mau nonton nih kan effort Iya. dari tim kan. Nah jadi kita kayak ngerasa ngerasa gue ke hotel lu ya? Iya, Oh, betul. iya benar. Itu away paling unik. Karena kan ya tahu sendiri angin berapa angin Lebaran. itu lagi barengan sama Orang mudik. aku mudik. Kita sampai bandara pun orang pada ngeliatin kita bukan kan anda sama Meta nih berdua pas ngambil bagasi orang-orang pada ngambil koper kita ngambil basbra dari semua orang-orang yang ada di bandara kok orang ini yang lagi pada koper dia bawa basbra sampai ada yang nyamperin Bu, Apa? cewek ya. iya sampai kita Ada foto cewek Bu. yang nyamperin. Anda, Oh. kok bobo ginian Bung, mau ngapain gitu kan? Penasaran kali ya? Akhirnya ngobrol, kenalan, foto bareng ya. itu penumpang lah minum foto bareng kayak kita mau bandra Kalau gue justru yang Bali yang ini yang 2018. ya ini sama juara itu juga Karena pertama kita banyak banget kan waktu itu sampai pas mau pulang ternyata rame-rame delay. Jadi bandara tuh bertebaran anak-anak kecil tidur-tiduran semua. Dari ujung ke ujung gua jalan anak kecil semua di bandara. Iya Bu. dari wayang gitu Karena pas baliknya tuh Metal punya pengalaman yang keren juga tuh di situ. Apa tuh? Jadi pas balik nih, kebetulan pertandingan PSM lawan Bayangkara tuh kan jam 7 Oh, gua jam 7 malam kan. Nah, itu pas
pesawat metal berangkat tuh, take off kan. Jadi pas landing itu pas pertandingan selesai. Nah kebetulan bareng sama teman-teman dari pengurus pusat tuh kayak Elke kan, terus iya. almarhum. Nah terus iya. Anak-anak sekret semua. Iya. Jadi dari belakang tuh udah, jadi pesawat baru nyentuh landasan, dari belakang ada suara nih Bung. Woi PSM sorry. Itu pesawat berubah jadi bus Bu. Banyak satu pesawat itu. Satu pesawat. Itu langsung nyanyi dan loncat-loncat kayak di bus. Dan itu pesawat belum sempat berhenti ya Bu. Jadi masih jalan di landasan. Jadi belum berhenti dan nggak ada himbauan dari pramugari juga untuk berhenti gitu. Jangan nyanyi atau ini rusuh gini, enggak. Malah justru didiemin, diliatin, dan ketika kita turun pun pramugari senyum. Itu selamat ya gitu. Berarti nggak salah dong, gue memang nggak pernah mau untuk charter pesawat. Karena gue takut pesawatnya gitu, gue di pesawat lompat kayak nyanyi, rame-rame gitu kan. Itu karena saking senengnya Bung ya. Karena itu kan tanda Persija nyari PSM kan. Iya. Dan peluang juara tuh gue masih di Bali. Gue, Aji, Korwil Kemayoran sama Boy Korwil Kemayoran masih di Bali. Pak Gede di kamar satunya lagi sama temannya. Gue bertiga gitu. Jadi begitu tahu seri, gue keluar kamar cari kamar Pak Gede, langsung lompat-lompat. Rame jadi viral gitu. Masih di hotel. Semua Bung. Di pesawat yang semua pas landing gitu. Iya. Terus pas turun Bung, kebetulan ada anak Cengkareng tuh Kapo Acong. Nah, dia Bang udah nyanyi lagi gitu kan. Nah pas di lorong nyanyi lagi Bung, akhirnya diomelin juga. Lihat saudara dan berisik maksudnya. Oh ya udah. Cuman tetap anak tetap nyanyi terus di lorong pas kita mau keluar. Videoin. Keren itu. Ada Bung video. Oh iya. Ketika di pesawat ada. Oh iya. Dan yang kayaknya bagian anak nyanyi. Iya di share sama Infocom juga waktu itu di YouTube channelnya. Oh ya, nanti gue minta ya. Nanti gue minta, gue mau lihat itu. Iya. Oke, nih sekarang sepak bola kita terhenti. Gimana perasaan lo di UE tiba-tiba terhenti? Gimana John? Lo biasa UE kemana-mana tiba-tiba bener-bener nggak ada. Ya pertama ya ada bete juga sih Bung. Ya kedua pesan orang tua yang penting mah sekarang sehat, nggak usah banyak ngapa-ngapain lah, intinya sehat aja dulu. Oh ini karena situasi COVID ya. Lu bininya gua belum punya. Baru lihat gua. Lu gimana perasaannya pada nggak jarang-jarang kan jadinya gimana? Rindu banget. Rindu suasana kayak kekeluargaan banget sih Bu kalau kita away kan. Yang paling berasain memang kekeluargaannya gitu ya. Iya. Kalau away kita senasib semuanya. Oh iya, satu lagi gua pernah lihat lu kayaknya berangkat terus saling kenal di sana, di nggak tahu di Vietnam atau di Myanmar, terus pada sewa bis. Itu di Vietnam. Nah itu gimana caranya sewa bis? Saya Bu, jadi ceritanya tuh jalan sore kan, sekalian juga mau work. Jadi kan Saigon ke Bingon kan jauh tuh. Kayak wah kalau kita sendiri-sendiri ngecer biayanya di mana nih? Gimana kalau kita Bang Anda juga ngidein, ya udah coba bus, cari bus. Saya coba cari bus. Pas lagi jalan-jalan gitu, pas di depan tempat pahlawan ya. Musim pahlawan kan itu, musim pahlawannya Vietnam, ada bus berhenti tuh Bu. Saya coba nanya, bisa nggak kalau di busnya kita mau sewa gitu, special trip saya bilang, besok buat ke Stadion Bin Duong. Terus dia, saya coba tanya dulu sama yang punya gitu, ya udah. Dikasih nomornya saya save, ditinggalin sih mereka di depan dalam musim. Tiba-tiba udah keluar udah nggak ada masuk ke dalam, jadi ditinggalin ya udah. Saya tunggu di depan, malamnya baru dikontak tuh Bu. Pas malamnya nego-nego harga nggak masuk harganya, mahal. Nah akhirnya dapet dikasih sama orang hotel saya Bu. Dikasih kontaknya lagi sama orang hotel. Saya nanya ke orang hotelnya, sama yang punyanya, saya mau sewa bus nih buat besok nonton bola ke daerah Binduong gitu-gitu. Dikasih sama dia saudaranya, masih saya simpan nomor itu Bu. Yang punya, jadi kalau kita ada WP Vietnam lagi bisa lah. Saya urus lagi. Gue belum pernah ngerasain Vietnam. Saya masih simpen nomornya, terus nego-nego harga, akhirnya harganya masuk. Ya udah kita malam-malam briefing tuh
di Ho Chi Minh Angkol Ho Park ya nggak salah. Itu 2 bus tuh, Bu. Iya. Iya, Mas. 2 bus. Padahal lo berangkat nggak janjian ya, tapi Nggak, ketemu di sana aja gitu ya. Di sana. Nggak sengaja emang deket-deket hotelnya gitu. Jadi kalau cerita awalnya gini Bung, apa namanya kan AFC itu Persija lawan BKMX, memang udah dipastiin nggak bakal lolos. Itu yang bikin kerennya itu masih banyak anak reject yang berangkat ke Vietnam, sekitar hampir 100. Akhirnya kan kita cari informasi di Instagram, di Facebook, bikin informasi yang berangkat Vietnam bisa japri nanti dibikin grup. Akhirnya terbentuklah grup untuk saling sharing, tinggal di mana, penerbangannya jam-jam berapa. Akhirnya kan ketemu semua pas udah hari hanya kita janjian semua karena udah tahu titik hotel penginapannya mereka semua. Akhirnya dibikin satu tempat untuk kita briefing kayak kopdar. Itu kopdar terjauh mungkin Bung, kopdar di kota di kota Vietnam. Kita kopdar Bung malamnya. Ini gimana buat cara kita ke stadion. Akhirnya keluar ini ide untuk kita sewa bis. Ya pokoknya ide anak becek lah, kita nyari-nyari bis, tadinya mau ke terminal Bung. Jangan-jangan di sana belum pernah kali ya ada supporter bola yang mau belum pernah kali ya budaya itu loh. Nggak kalau kita sering ke Vietnam, jangan-jangan nanti Vietnam supporternya begitu naik apa ya. Budaya kita ketularan di sana gitu. Tapi kalau itu udah ada Bu, di PIN ya. Jadi waktu pas komandan ke PIN tuh Vietnam, lawan itu jebolan juga Bu. Mereka? Iya, Oh, iya. manjat pagar stadion masuknya. Ada banyak. Tiket termahal berapa sih dibandingin Indonesia? Masih lebih banyak mahal Indonesia atau gimana? Malaysia atau Singapura? Singapura. Tiket pertandingan? Iya, Singapura. Singapura berapa? 90. Gua lupa. $80. Oh itu yang paling mahal. $8. $80 gitu. Iya. Itu Paling mahal. mahal. Lebih mahal dari Jakarta juga. Iya Bu. Kita sebayannya itu di 5.000 kalau Kita ke Banjarmasin aja 100.000. Oh iya. Oh ingat tuh. Salah itu latihan. Gua aduh ada tiang di sini. Itu kan lebih pendek daripada lapangannya kan kalau kita duduk paling depan. Lapangannya di atas kan gitu. Untung aja terangkai ya Bu. Nah, kenapa sih kalian nih bela-belain away kemana aja lu berangkat? Apa sih sebenarnya yang bikin lu motivasi lu berangkat? Iya, sebenarnya balik lagi sih Bung. Kalau ya ibarat katanya kan Persija itu ya gimana ya? Ya kita dicek ada kan Persija juga. Ya selalu kita support lah Bung. Ya balik lagi sih kalau misalkan kita ya itu yang Bung pernah bilang juga waktu itu ada waktu kita harus lihat sama materi juga awal juga. Paling gitu sih, bagi aja. Jangan, lu kenal John, bela-belain lu lokal aja udah datengin semua gitu kan. Gua aja heran, gua kenal lu gara-gara away mulu gitu. Pertama supaya kita tahu daerah ini kulinernya kayak gimana, terus ciri khasnya apa. Terus kedua kenapa bela-belain balik lagi ke supporter biar kenal sama supporter tuan rumah itu baik yang cowoknya maupun ceweknya. Udah aja Betul. Kalau Nah, gue sih sebelum sampai luar negeri aja lu berangkat gitu. ya pertama dari metal pertama dulu Persija ini itu kan nggak pernah rasain juara. Jadi kayaknya pengen banget gitu kan. Jadi ya pengaplikasiannya ya mendukung Persija terus gitu kan. Kebetulan punya waktu dan Kebetulan lagi ada hal yang menurut metal tuh nggak semua orang bisa dapetin gitu. Ya kayak pengalaman, ilmu, kayak tadi Anda cerita ketika tur ke luar negeri kita harus menyesuaikan dengan budaya, kultur di sana seperti apa. Dan di Indonesia pun gitu, karena nggak sama kita ke Jayapura sama ke Malang, beda Bu. Kalau kita ugal-ugalan di Jayapura, insya Allah tahu itu gimana gitu. Maksudnya ada budaya-budaya yang kita sesuaikan gitu. Dan bonusnya lagi-lagi ya kita bisa tahu daerah tempat wisata di sana, indahnya alam Indonesia, tidak seperti katak dalam campur. Nah, gitu. Jadi sebenarnya
kalau kita nggak berangkat gitu kan, kita ya gitu-gitu aja kan. Kalau ketika saya berangkat dukung Persija, selain Persijanya yang saya dukung ya, itu banyak bonus-bonus yang saya rasa itu luar biasa gitu. Untuk pertama daya berpikir saya juga gitu kan, untuk menanggapi sebuah masalah gitu kan, karena kita ketika away itu nggak semerta-merta enak, gampang, dan itu harus banyak mikir. Contohnya kayak kita nyari penginapan, misal di sana nggak ada tuan rumah gitu kan, berarti kan kita harus nyari hotel, nyari transportasi di sana seperti tadi yang dibilang Ray. Akhirnya kita bisa nyewa bus, padahal sebelum kita berangkat itu kita nggak berpikir buat nyewa bus gitu, dan kayaknya nggak mungkin deh kita bisa nyewa bus gitu, tapi ternyata bisa gitu. Dan kalau kata Anda kan, ya kita mencoba bernyali lah. Jadi kalau ketidakmungkinan itu kan hanya milik orang-orang yang tidak bernyali. Iya. Semua anak laki harus siap menghadapi resiko. Selangkah keluar dari rumah itu berarti kita udah siap. Betul. Jadi inti That's dari life. perjalanan kita away kemana-mana, sebenarnya kalau metal ngambilnya itu karena ilmu seperti itu tuh nggak mudah juga didapat gitu. Ya, seperti yang gue bilang, ketika kita masuk suatu lingkungan, jangan pernah berharap lingkungan itu yang menyesuaikan diri sama kita. Betul. Tapi kita yang harus menyesuaikan diri sama lingkungan. Oke, Ray, lu kenapa gak? Bela-belain semua. Kan lu pilot, lu tinggal enak sebetulnya. Aduh, pilot tuh pramugarinya cantik-cantik ya. Kenapa bela-belain nonton bola stadion gitu? Temennya ada pilot, Hah? cakep ya deh. Lalu ini teman sekolahnya bro. Oh iya? Iya. Nggak kenalin ke Anda. Solid ya. Iya. Lu gitu. Siapa sih itu Manu? Tau deh lu bela-belain sampai woi-woi kemana-mana. Ya pengen aja sih dulu nonton Persija nggak selain di Jakarta doang mau di luar. Terus kalian juga pengen tahu sih gimana atmosfer dari sebuah stadion lain gitu, selain di Jakarta gitu, pengen tahu aja. Atmosfernya sama nggak sih atau beda gitu, pengen tahu gitu. Terus nggak, apa kurang lebih juga sama kayak Nevas, kayak pengen tahu foto di luar kayak gimana gitu. Anda? Beda. Kalau Anda lebih kepada apa kayak seperti ada panggilan jiwa, presiden butuh dukungan. Di samping ada hobi juga yang apa suka jalan-jalan, traveling. Di situ bagi Anda tantangan bu, tantangan bagaimana kita tahu apa namanya kita masuk ke kota orang gimana caranya, terus lebih yang didapat itu pengalaman bu, karena kita tahu bagaimana kita sampai di tempat itu, bagaimana kita menyelesaikan diri, ya lebih pada banyak yang didapat juga apa namanya di partai-partai itu. Lu mengingatkan gue pada Agung, Korwil pertama Bekasi. Agung itu dulu kita pernah away 8 besar di Gresik, tapi ternyata ada keributan sedikit sama bonek, bukan sedikit malah, sampai akhirnya anak-anak kita nggak nonton. Gue waktu itu nggak ikut away, ada kerjaan di Jakarta. Nah Agung itu ketika pulang dia bilang, dia nelfon gue, Bung, gimana ya? Masih ada sisa 1 pertandingan tuh. Saya tuh nggak enak banget sama Hamka. Saya deket sama Hamka, tapi kita nggak bisa ngasih dukungan. Persis banget gitu. Jadi akhirnya gue nanya, lu mau ikut? Loh, gue mau berangkat ya? Iya, gue mau berangkat. Ini ketiga, rombongan itu udah pulang semua. Akhirnya gue berangkat berempat, gue, Agung, Debul, sama Abah Ram. Iya, berempat berangkat, alhamdulillah tembus ke Gresik nonton gitu di sana ya. Gue ingat itu banget, si Agung kan sampai mau nangis gitu, kayaknya merasa berdosa deh, gue nggak mendukung Persija di 8 besar, mereka berjuang sendirian gitu ya. Itulah supporter ya. Supporter itu kita awalnya cuma pengen nonton, pengen ngasih dukungan buat Persija, pengen jadi benar-benar jadi pemain ke-12, tapi ternyata bonusnya itu banyak. Kita bisa kenalan sama supporter-supporter lain, kita jadi kayak punya saudara di mana-mana. Kita lebih kenal budaya-budaya mereka, kita lebih kenal kulinernya, alamnya. Wah, belum lagi perjalanannya, naik pesawat, susahnya di luar negeri. Gue berkesan banget waktu di Singapura deh. Gue nggak nyangka anak DJ kan masih bahasa gitu. Memang waktu daftar tuh gue lihat, wih gila makin banyak. Cuman tetap aja begitu di stadion melihat, buset deh. Gitu. Cuman Singapura mengajarkan kita juga mengenai kedisiplinan. Karena kan nggak boleh ngerokok di sana. Yang waktu itu ketangkep
sama polisi, lu bukan ya? Yang gara-gara merokok. Ada dong. Anak gue jeruk juga. Yang bukan, anak Romblong. Masang spanduk ini iya, rokoknya iya, si Mario. Mario ya. Gue yang nolongin jadinya. Gue ajak ngomong bahasa Indonesia aja biar polisinya bingung. Nah, dia bingung kan akhirnya dia lepas gitu. Ya. Oke, ini thank you banget nih, kita udah lama, cukup lama nih ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman ini bisa di-share bisa jadi sekedar sharing gitu. Tapi intinya mereka ini semua adalah orang-orang yang gue sering lihat, dan bukan berarti mereka orang yang paling loyal ya, bukannya. Bukan orang yang paling fanatik, karena ukuran loyalitas dan fanatisme itu bukan diukur dari itu, tapi kita orang nggak punya uang, nggak bisa berangkat, banyak yang bisa dilakukan juga. Misalnya setiap pertandingan Persija, kalau dia nggak bisa nonton karena keterbatasan waktu, keterbatasan uang, bisa aja dia menggunakan atribut Persija pada saat dia kerja. Itu menunjukkan bahwa ini Persija Day. Gua pakai atribut, nggak bisa, kita kalau di kantor harus pakai seragam kantor. Nggak apa-apa, pakai seragam kantor, tapi ada atribut Persija di meja. Itu yang gua lakukan ketika gua di kantor dulu, masih di Hang Jebat waktu itu. Kalau gua nggak bisa nonton, ada pajangan apapun yang menunjukkan bahwa hari itu Persija, atau gua tempel di meja gua shell Persija, menunjukkan bahwa hari itu Persija tanding, Persija Day. Jadi gua pengen ketika Persija bertanding, semua orang di Jakarta tuh harus tahu nih Persija tanding nih gitu. Jadi walaupun kita nggak bisa nonton, keterbatasan waktu, keterbatasan uang, bukan berarti kita tidak bisa memberikan sumbangsih semangat untuk Persija, doa dan yang lain-lain gitu. Oke, terima kasih buat kalian semua, sharing-sharingnya ini mudah-mudahan bermanfaat buat yang lainnya, dan harapannya kita bola mulai lagi ya, mulai lagi ya, biar kita juga, tapi nggak bisa nonton ya, susah ya. Ya, berarti bola mulai lagi dan COVID berhenti lah. Masa udah ada vaksin? Iya. Walaupun vaksin itu katanya bukan obat ya, gitu. Tapi ya kita berharap lah, lama-lama masa sih kalah sama virus kita. Kita harus bikin virus yang capek. Gue capek nih manusia, susah banget diracunin gitu. Gue pengennya virus yang kayak gitu. Oke ya, terima kasih buat semuanya, thank you banget. Andar, Ray, Meta, John, Yang, semuanya salam buat koril-koril lu pada. Semoga kita semua masih terus diberikan kesehatan, bisa memberikan dukungan buat Persija, dan Persijanya jangan lupa juga tetap menunjukkan semangat yang luar biasa, dan bisa melihat bagaimana supporternya membela-belain kemana-mana dengan kesulitan-kesulitan, dengan keterbatasan yang ada, tapi mereka tetap memberikan dukungan buat Persija. Gue tutup bincang-bincang hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija. Gua Cengker.